Dan yang paling penting, jadilah dirimu sendiri. Karena orang lain gak mau jadi kamu. Jadi kita harus, kalau katanya Pram itu kita harus adil sejak dalam pemikiran. Ya, memang sepakat untuk hal itu ya. Karena kalau kita berbicara tentang membaca, menulis, atau lagi kalau lebih dalam lagi tentang sastra, karena apa ya, ijazah tinggi itu hanya menandakan bahwasannya kita pernah sekolah ya. Tetapi kalau kita menghargai manusia itu beda, karena itu lebih ke arah karakter. Ijazah ilah ya. Di situ tidak di apa namanya, kita kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang baru, kita juga sering bertemu dengan orang-orang baru, kita mungkin di situ kita akan tahu bagaimana cara bersikap kepada orang-orang, cara menghargai orang, dan banyak lagi ilmu yang didapat. Tapi beda lagi kalau kita memang orangnya tidak pernah kumpul, introvert, unsosial kalau bahasanya sekarang. Antisosial. Bisa jadi ya kita mungkin ya memang mandiri itu perlu, tapi kodratnya manusia adalah sosial. Iya. Jadi lebih ke media sosial mereka berbicara. Makanya mungkin sikap kita kan melihat fenomena. Kalau saya kemarin itu ngobrol sama salah satu Bunda PAUD ya, yang ada di Surabaya itu. Jadi kurikulum pembelajaran yang diterapkan pemerintah saat ini itu mungkin lebih condong, namanya kalau nggak salah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Jadi untuk tahun ini. Ya, jadi mulai pasca pandemi. Ya, saya kurang tahu betul, cuman lebih baik kita belajar lebih dalam lagi ya teman-teman. Jadi muatan-muatan yang ada di dalam buku-buku yang ada di sekolah sekarang ini lebih berapa persen itu lebih memunculkan tentang bagaimana beradab. Ya karena istilah yang sangat lama didengarkan, peradaban manusia, bukan perilmuan manusia. Ya kan, peradaban manusia kan lebih itu tadi, peradaban, perilmuan. Jadi kalau kita belajar pengetahuan, semakin kita belajar pengetahuan, semakin kita mengerti. Jadi puncak pengetahuan adalah kesadaran bahwasanya diri kita adalah masih belum banyak pengetahuan. Nah, jadi karena orang yang pintar itu adalah orang yang masih merasa bodoh dan pengen mencari ilmu lagi. Tapi orang yang bodoh itu adalah orang yang sudah merasa pintar. Ya kalau itu tadi ya, sebenarnya sudah banyak kata-kata yang mungkin bisa kita ambil sedikit-sedikit setetes ilmu. Tapi di dalamnya kita kemas menjadi bahan obrolan yang menarik. Jadi teman-teman, untuk mengenai minat kalian untuk membaca atau tidak, karena menurut saya generasi sekarang, pemuda-pemuda sekarang yang notabene-nya bucin, ya kan, kalimat-kalimat pujangga itu bisa muncul kalau kalian sedang jatuh cinta. Saya sepakat dengan itu. Dari apa namanya yang saya baca, menurut Rumi tidak ada orang yang mengenal cinta kecuali hanya nama. Karena setiap manusia yang merasakan cinta itu lebar kalau diartikan. Tapi kalau kita sudah mengenal kebaikan, niat baik, istilahnya kalau kamu niat baik atau ingin berkenalan kepada lawan jenis dengan niat baik, niat baiknya kamu ingin mempersunting dia atau lebih serius dengan dia, mungkin dari Tuhan akan memberikan jalan, bahwasannya ini memang digariskan. Tapi kalau di bawah sadar kamu sudah hanya main-main dengan lawan jenis itu tadi, lebih baik jangan diteruskan. Karena di bawah alam sadar bahwasanya ini kenalan baru, hanya cukup dikenalan saja. Tapi kalau kamu sudah diniatkan untuk menjadi pasangan hidup atau teman yang ikhlas benar-benar teman, itu mungkin di situ akan ada apa ya? Secara nggak langsung ada support system, mungkin dari alam atau yang lain. Di situ secara nggak langsung kita akan ini loh jalannya. Sama halnya kalau dulu mungkin kita nggak akan sadar atau kita nggak akan tahu kalau kita akan duduk seperti ini. Kecil kita mungkinkah kita menjadi seorang public speaker atau kita bisa berbicara depan umum. Tetapi kalau kita mengenal dalam niat baik tadi, kata-kata pun muncul dengan sendirinya. Ya. Dengan secara nggak langsung kata-kata muncul. Ini loh bicarakan, ini loh kayak gitu.
Padahal sebelumnya kita juga nggak membaca, tapi kita diberikan gambaran kayak gitu. Ya mungkin memang fenomena ini sebenarnya kita tidak membaca, tapi ketika mungkin pada waktu kecil kita melihat kebaikan, merekam kan, Iya. merekam mata kita, merekam bayi pun kita juga pada waktu ada riset mengatakan kalau menyebutkan bahwa bayi di dalam kandungan ketika kita Iya. mendongeng itu beda, mendongeng meskipun bayi dalam kandungan bisa mendengarkan mungkin seperti itu. Tapi mungkin kita tahu ya karena Ya, tapi kan ada juga yang menyebutkan seperti itu. Jadi ya itu kebaikan-kebaikan yang kita torehkan ke masa depan mungkin ya dari dengar, kita mendengarkan kebaikan, terus kita melihat orang melakukan kebaikan. Mungkin seperti itu. Jadi kita nggak sengaja, aku ilmu tuh kondi, padahal aku nang moco lah nggak nih, misalnya bahasa Indonesia atau di tematik itu nggak pernah seperti ini. Kita belum mempelajari hal-hal yang berbau filosofis tentang cinta, gitu, mencinta dalam konteks universal. Gitu. Jadi saya sangat sangat tertarik dengan membaca itu tadi. Karena banyak yang mengartikan bahwasanya seperti hanya kalau Gus Dur pernah dalam syairnya itu kan tanpa tinulis bisa diwoco, berarti kan tidak ada tulisan tapi bisa dibaca. Kenapa dengan membaca? Membaca pun kita seperti yang itu tadi, secara membaca bisa kita artikan luas, membaca alam, merasa lebih kan, tapi kan dilihat dulu, dibaca seperti apa kayak gitu kan. Jadi membaca pun bisa diartikan lebih lebar lah. Karena ya itu tadi teman-teman. Jadi kata-kata itu sangat kalau kita artikan positif, kita artikan ke arah yang lebih baik dan menjadikan diri kita menambah keimanan, menambah tingkat kebaikan kita untuk beribadah, itu bisa dikatakan kata-kata itu manfaat. Dan juga seperti kata-katanya Subcomandante Marcos, waduh, words are weapon ya, kata-kata adalah senjata. Itu mungkin dengan konsep yang lain seperti itu. Jadi dengan kata-kata seperti dusun kata ini ya. Jadi mungkin kita bisa ngobrol. Mungkin mau ngobrol ini mungkin hanya sekedar ngobrol ya. Iya. Tapi ketika video ini atau nanti dilihat pada waktu zamannya, ketika ada keresahan di zamannya nanti, ketika coba browsing dusun kata, ini jawaban. Iya. Nah ini kan tidak tahu, ternyata kita memberikan jalan kayak seperti almanak ya. Kalau film dulu itu Back to the Future, kita untuk ke luar negeri, ke masa lampau atau masa depan, kita punya kamus. Jadi mungkin jadi kamus untuk pembelajaran masa depan, atau mungkin ketika kita sendiri sebagai speaker sampai sebagai moderator, ketika kita out of the box ya, misalnya dalam hal melenceng lah, terus kita coba browsing, aku pernah berbicara seperti ini, berarti aku harus bertanggung jawab dengan kata-kataku ini. Akhirnya kita kembali lagi back to the line. Mungkin seperti itu. Jadi kalau masa silam dulu kan berdasarkan cerita, ya kan? Kalau mungkin ini adalah salah satu langkah di mana mungkin generasi kita besok dari anak cucu atau cicit kita yang melihat bahwasannya seperti momen-momen yang diabadikan, kata-kata itu perlu diperjelas. Misalnya kayak kalau orang-orang dulu memberikan tutur-tutur atau mungkin memberikan wejangan-wejangan, itu kan banyak makna. Nah, saya juga pernah membaca sebuah buku di situ yang bercerita tentang jublo-jublo suwung. Ya, di situ yang paling menarik saya ulas karena di situ berbicara tentang rahasia kekosongan. Nah, itu salah satu buku berbicara seperti itu. Tapi saya tidak menjudge bahwasannya itu memang benar. Tapi kalau menurut saya itu baik buat saya konsumsi. Tapi kalau menurut orang lain kurang baik, jangan. Tapi itu tidak saya ungkapkan dan tidak saya jadikan bahan pembicaraan karena sifat penerimaan manusia kan berbeda-beda. Mungkin karena kan itu sifatnya filosofis ya. Benar. Seperti kayak karya-karyanya Sunan Kalijogo. Iya. Dalam syair-syairnya misalnya kayak
ada syairnya yang sering dibuat lagu anak-anak. Ya. Ternyata kan banyak sisi bagaimana mengulas tentang makna kehidupan dan kematian. Benar. Kalau memang kita artikan lebih dalam lagi, arti itu luas. Dan kalau kita berbicara tentang hal dari sebuah karya, yang paling benar adalah yang membuat karya. Kita bebas mengartikan. Kita bebas mengartikan. Seperti pelukis. Ya, kita bebas mengartikan. Selama arti itu baik buatmu. Tapi belum tentu arti baik ini baik untuk orang lain gitu. Dan kita tidak perlu memaksakan baik untuk orang lain. Karena mungkin konsep hidupnya mungkin tidak dibuat seperti itu. Misalnya kayak kalau kita memahami lukisan ya, dadaisme lah istilahnya. Dadaisme ini kan sangat abstrak ya. Bagi pelukisnya itu mungkin sebuah keindahan. Tapi Estetika. kalau kita yang orang-orang misalnya awam tidak tahu menerjemahkan arti tulisan itu mengganggu kan. Benar. Kan? Karena memang setiap manusia punya cara hidup masing-masing dan terus ada peran-perannya masing-masing. Dan yang paling penting, jadilah dirimu sendiri. Karena orang lain nggak mau jadi kamu. Nggak menyangka kalau Pak RT bisa, ya kan? Jadi manusia itu penuh kejutan, teman-teman. Jadi kita harusnya tetap terus belajar dan belajar. Jangan merasa benar, jangan merasa pintar, karena sejatinya kita masih sangat tersesat. Ya kan? Ya. Kalau dalam Muslim kan 17 kali mengucapkan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Minimal dalam sholat. Berarti kan tunjukkanlah kami jalan lurus, berarti kita masih jauh-jauh tersesat. Kalau sudah merasa benar dan pintar, itu yang bahaya. Karena bahayanya apa? Mungkin mereka tidak mau menerima masukan, anti kritik. Ya. Jadi kan kalau istilahnya kalau yang itu mungkin kalau kita dari hal-hal yang kurang baik ke baik, itu sebuah effort atau progres. Itu mungkin bagi orang lain banyak yang mendoakan. Tapi ketika kita menjaga, karena kita ini di bangsa ini itu lebih mudah menciptakan daripada merawat. Seperti itu. Seperti kalau kita ya menciptakan teman ini kan gampang. Misalnya kita datang ke acara terus menciptakan teman, tapi menjaga pertemanan ini susah banget. Benar. Nah, kita berbicara lagi kembali ke buku. Untuk ada nggak dari penulis-penulis mungkin ya strategi mereka agar bisa diminati baca, mereka tidak menulis tebal-tebal buku itu tadi. Mereka membagi dengan part-part itu tadi. Kalau penulis itu termasuk strategi mereka nggak untuk mereka menarik pembaca. Karena kalau sekilas mata saya sebagai orang awam, buku kalau sudah setebal segini, setumpukan-tumpukan itu tadi, nggak selesai ini kalau saya baca. Nah ini kan industri ya. Ya. Ini tergantung industri mas. Seperti kita Ada kalau, ya seperti itu. Ada. Jadi kalau kita sama seperti membuat film ya. Kalau saya biasanya kurang begitu berminat dengan film Korea. Tapi akhir-akhir ini mungkin saya sering lebih condong ke film Korea. Jadi ketika film Korea itu muncul, part-partnya itu ketika kalau mungkin yang lain mungkin punya pendapat lain ya. Jadi ketika part 1 ke part 2 itu kita dibikin penasaran. Tapi ketika endingnya mesti banyak yang endingnya biasa aja. Jadi mungkin pada waktu strategi pemasaran yang di part 1 ke part 2 ini kan untuk orang lihat ke part 2. Tapi pada waktu part terakhir ini kan nggak ada istilahnya kayak klimaksnya di sini, ya tidak ada konflik yang muncul lagi. Kalau berbicara lebih dalam mungkin semacam kayak alur. Iya alurnya, mungkin ya alur maju, alur mundur, alur campuran. Kembali dalam dunia pendidikan, walaupun saya tidak mengingat benar, tapi di situ pernah diajari. Saya sepakat sih kalau masalah itu, karena saya juga penggemar film-film anime juga, karena di situ setiap partnya membuat penasaran. Tapi yang saya ambil bukan dari grafis dari anime itu tadi, karena ada penyampaian pesan-pesan terpenting dalam disampaikan dalam itu tadi. Banyak sih yang saya
saya bisa ambil dengan fakta-fakta realitanya, tapi tidak saya konsumsi mentah-mentah, saya garis bawahi juga. Cuman saya bisa mencuplik kalimat-kalimat yang bisa saya ambil, misalnya tentang kesetiaan pertemanan, tentang bagaimana mandiri, percaya diri, itu ada sih di dalam situ. Karena setiap seniman, saya katakan mereka seniman, itu mungkin ada pesan yang disampaikan. Ya, harus. Ada sasaran target yang harus dicapai itu tadi. Karena kan mungkin ketika seniman itu berada di lingkup idealisme, itu mungkin mereka bisa bebas karena kan banyak penerbit-penerbit yang menaungi penulis-penulis yang idealis. Idealis mungkin ada kalau saya pernah tahu itu ketika saudara saya menulis di salah satu penerbit besar itu kaget, karyanya itu diedit sampai hampir berapa puluh halaman itu hilang. Oh, itu karena karena ada tim editing sendiri. ya karena ada part istilahnya ada aturan rules yang harus dituruti, bahwa mungkin pada waktu itu untuk keperluan cetak itu berapa halaman, jadi ada part-part yang mungkin bagi penulis waduh itu penting, tapi ketika itu dianu, cuman ya itu tadi, jadi kalau misalnya ya kalau bicara tentang buku ya tebal atau tipisnya itu memang kepentingan dari penulis untuk menyampaikan. Kalau memang ilmu itu perlu disampaikan banyak dan diulas lebih detail, detail. Nah itu tinggal kita sebagai pembaca itu yang memfilter apakah ini bacaan ini bisa dibaca oleh kita dengan kesibukan kita harus beli buku. Kalau dulu saya itu penggemar film Dracula Vampire, Twilight ya. Itu saya beli bukunya itu tebel-tebel. Dan itu saya baca dengan istri saya sampai tiga buku itu habis. Dan itu ya mungkin karena pada waktu itu memang moodnya ya, sampai kalau tidak sholat tidak tidur ya. Jadi mulai jam 9 malam sampai subuh. Kalau tidak besoknya harus kerja, mungkin saya tetap baca terus. Jadi itu ya sense ketika kita punya, ya seperti sampai tadi bilang masalah rasa dengan pasangan, mungkin ya itu buku mungkin dari pasangan kedua saya. Jadi menumbuhkan dulu rasa minat atau kita tumbuhkan cinta dulu kepada buku itu tadi. Setelah tumbuh kita akan merasa nyaman dalam membaca itu tadi. Karena saya percaya bahwasannya setiap bait-bait buku itu tadi dari seorang penulis atau yang membuat karya itu tadi punya ruh marwah sendiri. Nah, mereka kalau kita merasa ada hal yang merubah diri kita setelah membaca itu tadi, berarti kita memahami itu tadi. Tapi kalau kita hanya buka poin-poin penting, ya kita akan kehilangan part-part itu tadi. Mungkin kalau bukan kehilangan, jadi ada kepentingan-kepentingannya seperti itu. Misalnya kalau kepentingan akademis, jadi mereka memang misalnya kalau kita baca buku non fiksi, kita mungkin beda dengan menyalami dunia buku yang fiksi ya. Karena fiksi ini mungkin 50% 30 tentang realita, 70-nya mungkin bahas tentang imajinasi. Tapi kalau tentang yang non fiksi, jadi mereka benar-benar mencari part-part itu tadi, part-part yang butuh misalnya untuk kelulusan akademis atau kepentingan lain. Ya tergantung dari kaidah ilmu yang dia cari itu apa. Cuman saya menurut sudut pandang sendiri, karena menurut saya dalam dunia pendidikan sekarang memang semua harus wajib dipelajari. Tetapi kalau arsitek, saya rasa tidak mempelajari ilmu-ilmu yang cuman kita kan harus memang aturan dalam pendidikan seperti itu. Walaupun kalau seorang olahragawan tidak perlu menghafal rumus-rumus fisika, nah, seorang arsitek tidak perlu menghafal biologi. Tapi kalau kita dalam dunia pendidikan memang semua harus paling tidak mengenal dasar. Makanya literasi dasar itu ada tulis. Jadi untuk orang tua bisa untuk tidak terlalu over, maksudnya tidak terlalu pressure kepada anak-anak mereka untuk nilai-nilai yang bagus. Karena kita yang tahu sebenarnya anak kita itu lebih condong kemana.
misal anak kita itu memang dia bakatnya di seni atau menggambar atau apa, lebih baik kita fasilitasi ke arah sana. Kita dukung, kita support ke arah sana. Oke. Setuju sih, cuman tapi itu juga PR besar ya sebagai orang tua, karena orang tua itu meskipun kita sudah punya anak, tapi jiwa kan gini ya, misalnya kalau konsep besar mimpi orang tua itu aku pengen anakku menikah kayak aku. Ya, kalau memang Itu kan gitu kan. Itu pasti hampir mungkin semua orang mungkin punya orang tua ya, punya konsep meneh anakku lah iso apes kayak aku. So gini lebih tepat aku, pinternya lebih tepat. Memang itu banyak terjadi. Nah, ternyata mungkin pada waktu dulu konsep ilmu pinter itu misalnya mungkin 70, nilai 70 sudah pinter. Di hari ini mungkin 70 itu paling rendah deh, Pak, ada 90. Mungkin di di 100, mungkin ada 110. Nah, ini kan enggak istilahnya berarti kan kita dibatasi oleh angka atau nominal ya kan. Padahal kepintaran itu kita tidak dibatasi oleh angka, tapi paham dengan apa yang disampaikan tadi. Ya, dulu ya, ini agak jauh ya. Jadi SMA dulu itu waktu saya masih SMA itu punya pikiran itu pengen ke ini memprotes Eptanas SMA kelas 3 itu. Jadi pengen teman-teman petisi memprotes Eptanas. Akhirnya kan sekarang sudah nggak ada Eptanas. Itu sudah tercetus zaman saya dulu sekitar tahun 2000. Waktu zaman dulu 99. Karena apa gini? Fenomena yang terjadi ketika kita belajar selama 3 tahun ya. 3 tahun belajar terus mendapatkan raport, ilmu dan ulangan-ulangan dan ulangan. Ternyata dari Eptanas kita nggak lulus. 3 hari loh, bayangkan ya kalau kita 3 tahun ditentukan 3 hari. Nah, kalau 3 hari itu orangnya pilek. Ya kan, pilek terus nggak ngerjainnya nggak fokus, akhirnya gagal. Nah, itu kan tidak bisa tidak istilahnya tetap nggak adil ya, karena ya menurut saya nggak adil. Pokoknya ini gak pantas ya. Demo tahu apa, pikiran saya seperti itu. Akhirnya mungkin jawaban ada jawaban ya, mungkin wah isi lele kok wayah anak dewi. Menarik sekali teman-teman, sangat hangat perbincangan kali ini. Sebenarnya masih banyak dari background sosok Pak RT ini, karena beliau juga mantan ya. masih juga aktif dalam dunia sablon juga ya. Nah, itu karena kita juga ada durasi, karena kita juga ada aktivitas lain sebagai pemuda dusun. Kita ada kegiatan 17 Agustusan juga kita harus bantu ya, karena ada waktu tadi. Mungkin itu yang bisa kami ulas. Untuk closing mungkin mantan Pak RT bisa memberikan sedikit motivasi. Kalau menurut saya ya simpel aja. Iya. Jadilah orang yang baik. Lalu kalau sudah baik, rawatlah kebaikan itu. Jadi baik, setelah itu dirawat. Karena merawatkan kebaikan itu nggak mudah. Betul. Super sekali untuk pembahasan kali ini, teman-teman. Adik-adik juga. Menurut kami pemuda harus terus berjuang. Kalau bukan kita pemuda yang bergerak, siapa lagi? Kata Pak Karno, berikan aku 10 pemuda, akan kubangun negara ini. Jadi pemuda harus bergerak, harus punya tekad api. Jadi untuk menutup hari ini, saya mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, dari narasumber juga. Kita berjumpa lagi untuk ulasan-ulasan video kemarin, video yang akan datang, dengan tetap di channel kami Dusun Gata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mantan Pak RT, Mas Riji. Oke, terima kasih, sampai jumpa.